Hai teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Bini Saputra dengan NIM 32 19190 ingin memaparkan materi tentang ekonomi mikro syariah. Nah, dalam hal ini Bini sudah membagi 4 poin. Nah, dengan demikian teman-teman akan lebih mudah untuk mengerti dengan penjelasan tersebut. Yang pertama itu tentang ekonomi mikro syariah. Nah, di bagian pertama ada pengertian ekonomi syariah, yaitu berasal dari kata bahasa Yunani yang artinya oikos nomos, yang berarti tata laksana rumah tangga. Nah, sesudah melalui masa yang sangat panjang, barulah ilmu ekonomi mendapatkan bentuk serta definisi yang mantap seperti sekarang ini. Nah, di dalam takrif itu ternyata bahwa masalah utama dari setiap persoalan ekonomi adalah problem of choice, itu masalah pemilihan di antara berbagai alternatif penggunaan suatu barang. Misalnya seperti ini, teman-teman ingin membuat kue. Nah, dari tepung yang teman gunakan itu termasuk bagian dari kegiatan ekonomi, yaitu masalah pemilihan. Mau tepungnya bogasari, cap segitiga biru, atau tepung terigu yang biasa per kilo di warung itu gitu. Jadi di situ dapat kita pahami bahwasanya itu termasuk bagian dari pemilihan kegiatan ekonomi. Ekonomi syariah secara sederhana didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islam. Nah, dalam hal ini hukumnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ekonomi syariah dibangun atas dasar agama Islam karena ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, integral dari agama Islam tersebut. Sebagian derivasi agama Islam, maka ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspek dan juga definisi. Nah, dalam hal ini Bini mengambil salah satu paparan dari para ahli, itu menurut M.A. Manan, yaitu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Nah, di pengertian tersebut kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwasanya ilmu ekonomi itu adalah mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat, tapi beda dengan konvensional. Ini dengan nilai-nilai Islam. Nah, itulah pengertiannya. Kemudian kita masuk ke dalam teori bab yang kedua, yaitu teori kerangka ekonomi mikro syariah. Yang pertama, kelahiran ilmu ekonomi. Itu teori yang paling mendasar dalam kajian ekonomi mikro adalah tentang kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas. Nah, dalam bukunya Samuelson dan Nordros itu menjelaskan bahwa ilmu ekonomi adalah kajian bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi komoditi-komoditi berharga dan mendistribusikannya pada masyarakat luas. Dengan demikian, ilmu ekonomi muncul karena keinginan manusia relatif tak terbatas, sehingga sumber daya yang ada itu relatif terbatas gitu. Jadi misalnya seperti ini, kita butuh bajanya 100 keping, tetapi bajanya hanya ada 80 keping gitu. Jadi di situ dapatlah kita mengetahui bahwasanya ilmu ekonomi itu muncul karena keinginan manusia yang relatif tak terbatas. Kemudian poin yang kedua yaitu teori dasar konsumsi, yaitu selanjutnya adalah teori dasar tentang utilitas sebagai akibat dari sikap rasional manusia yang harus berhadapan dengan scarcity dan trade-off. Manusia yang berpikir rasional tentunya akan mempertimbangkan biaya dan manfaat dari barang maupun jasa yang akan dia konsumsi, yaitu relatif itu terjadi di setiap manusia. Setiap pengambil keputusan mengkonsumsi barang atau jasa, dia akan mempertimbangkan hal tersebut akan memberikan kepuasan baginya atau tidak. Misalnya seperti ini, ketika kita mau beli motornya mau motor Ninja atau motor Beat aja gitu. Jadi nanti di situ dapat dia kesimpulan kalau dia beli Ninja, oh ini tidak terlalu membantu saya dalam aktivitas. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk membeli motor Beat. Nah, disitulah tersebut utilitas ataupun kepuasan terhadap manfaat yang ada pada suatu barang tersebut. Kemudian yang ketiga, teori dasar produksi. Di sisi lain, tidak hanya konsumen yang bersikap rasional,
produsen juga bersikap rasional, yang artinya juga mempertimbangkan manfaat dari biaya dari memproduksi suatu barang dan jasa. Sikap rasional produsen melahirkan beberapa teori seperti teori pembagian kerja, efisiensi produk, dan hukum penambahan yang semakin menurun. Kemudian teori-teori yang lainnya juga dapat teman-teman bahas ya, seperti yang dapat Beni paparkan tadi, ada 3 teori. Nah, teori yang terakhir yaitu adalah teori dasar distribusi. Konsumen yang menginginkan barang dan jasa akan melakukan permintaan terhadap barang dan jasa tersebut, sedangkan produsen akan melakukan penawaran barang dan jasa yang dihasilkan. Ini adalah ilmu ekonomi dasar, yaitu harga itu tergantung barang dan jasa yang ada di pasar gitu. Karena tidak dapat mengatur harga. Disitulah terdapat teori dasar distribusi. Kemudian yang ketiga yaitu manfaat dari belajar teori ekonomi mikro syariah. Dengan belajarnya teori mikro syariah ini, kita dapat mengetahui bahwasannya ekonomi mikro syariah itu adalah solusi untuk mengatasi yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin gitu. Jadi dengan ekonomi Islam ini kita dapat mengatasi hal tersebut. Nah, manfaatnya itulah yang akan kita rasakan. Kemudian tujuannya pasti untuk mensejahterakan masyarakat, baik yang Islam maupun yang non-Islam gitu. Mungkin itu saja materi yang dapat Bini sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.